Itu bagian paling suka bagian ngarang ya. Karena pas kita ngarang tuh pasti kita tuh imajinasi kita tuh luas banget gak sih? Kalau aku sendiri tuh kan dari awal nulis tuh sebenarnya inspirasinya tuh nggak datang dari buku-buku tadi, tapi tuh kayak langsung buat nulis cerita galau tuh, apalagi romance kan biasa galau-galau sedikit ya, ada bumbu-bumbu galaunya. Jadi emang terserah kalian mau baca apapun gitu, AU, novel atau komik, terserah. Hai semuanya, kembali lagi di InPods, Inspirasi Podcast bersama saya, Kaylee Erika. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Sekolah Prestasi Prima selalu mengadakan berbagai macam program untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya. Salah satunya itu dengan program Pensil atau peningkatan kompetensi literasi. Nah, kabar bahagia nih, hasil karya siswa-siswi Sekolah Prestasi Prima sudah berhasil diterbitkan menjadi 3 buku yang memiliki QRCBN-nya sendiri. Keren gak sih? keren banget. Nah, sekarang kita udah kedatangan penulis muda dan bertalenta dari Sekolah Prestasi Prima. Penasaran gak ya? Pasti dong. Nah, jadi langsung aja ya, perkenalkan, boleh dong kakak-kakak perkenalkan diri sendiri Dari aku. boleh? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devira Putri Lovita. Aku dari kelas 11-15 dan aku merupakan penulis dari cerpen Ombak. Oh, Kak Devira dipanggilnya apa nih? Nama panggilannya? Oh, panggilan. Kalau aku biasanya tuh dipanggil Depi. Oh, Kak Depi. Iya. Lucu sekali. Boleh, Kak? Oke, halo semua. Nama aku Laurencia Betania Panjangan. Aku dari 10-5 dan aku merupakan penulis dari cerpen Aruna. Halo semuanya, aku Lukian Syuri Mawada. Aku dari kelas 11-8. Aku di sini sebagai penulis cerpen dari cerpen yang judulnya itu Boys Abyss. Oh, halo kakak-kakak. Halo. Perkenalkan aku Kaylee. Gimana nih kakak, apa kabar? Gimana 2025-nya kan udah lewat sebulan nih. Apakah lancar? Ada kesusahan so far atau? Alhamdulillah Alhamdulillah lancar-lancar lancar sih. aja. Kayak biasanya aja. Tapi Januari nih agak lama ya rasanya. Iya, lambat bener. banget gak sih? Lambat banget. Udah gitu Tapi- boros banget lagi. Iya sih, udah ujung banget ya, udah ujung bulan banget ini. Ya, jadi buat banyak orang menulis itu jadi hobi yang menyenangkan ya. Tapi tentunya untuk menghasilkan karya yang benar-benar dapat di-enjoy semua orang, yang berkualitas gitu, pasti banyak ya tantangannya, banyak Betul. kesusahannya. Boleh nggak sih aku tanya-tanya, ngobrol sama Boleh kakak-kakak banget. buat Boleh banget. tahu cerita dan pengalaman kakak-kakak dan tips dan trik menulisnya nih. Boleh. Oke. Jadi dari ketiga buku ini, nama penanya itu Pensil Gen 1. Kak Devira, kalau aku boleh tanya, itu kenapa sih diberi nama Pensil Gen 1? Nah, jadi program ini tuh kenapa dinamain Pensil Gen 1? Karena ini merupakan lomba menulis cerpen dari Sekolah Prestasi Prima. Kenapa sih dinamain Pensil Gen 1? Karena program ini tuh diadain di SMA Prestasi Prima, yaitu peningkatan kompetensi literasi yang baru diselenggarakan tahun 2024. Nah, kenapa namanya pensil? Karena itu singkatan dari nama programnya. Terus kenapa Gen 1? Karena hasil-hasil karya yang di sini merupakan hasil karya para peserta lomba pensil di generasi pertama. Oh, berarti ini baru banget ya, belum Iya, sampai betul. Iya, belum sampai setahun, 2 bulan kalau nggak salah ya. Oh, iya, berarti bener-bener fresh banget ya. Iya, fresh from the oven. Wow. Jadi kalau boleh tahu, apa sih motivasi kakak untuk mengikuti lomba cerpen ini? Boleh kalau Lukiansyah? Kalau motivasi aku sendiri itu kan aku awalnya dari baca buku yang dikasih sama Sri Iqbal. Itu baca buku novel judulnya No Longer Human. Nah, terus aku waktu itu juga ada event One Week One Book yang diadain dari Perpus. Tapi kebetulan aku dapat buku paling terakhir gitu, judulnya Drana kan. Nah, pas aku baca tuh kayak kata-katanya bener-bener romantis banget gitu. Jadi kayak ke bawah suasananya gitu, ke bawah ikut dalam hubungannya. Emosional gitu ya? Iya, emosional banget. Nah, udah gitu aku kan juga sering baca komik. Yang kebetulan pas ada pensil ini tuh aku juga lagi baca komik judulnya Boys Abyss. Tuh, dari situ jadi lumayan memotivasi buat ikut-ikut lomba nulis cerpen gini sih. Keren ya. Jadi referensi, jadi ide gitu ya, jadi Iya, referensi. jadi membantu banget. Iya. Kalau Kak Cia gimana?
Kalau aku sendiri sih awalnya nggak ada ya, soalnya pas ikut lomba cerpen ini emang udah pilihan terakhir nih. Karena kan 3 orang tuh, awalnya yang mau cuma 2 orang. Pas ditanya nih sama wali kelas aku nggak ada yang mau, jadi kebetulan banget nih yang mau itu tuh yang barisan ke depan. Terus aku duduknya di paling depan, jadi yaudah aku disuruh ikut tuh, ya udah ikut juga. Kalau Kak FOMO. Iya betul. Kalau aku motivasinya jujur nggak ada juga, tapi aku lebih ke pengen nyari pengalaman. Soalnya aku emang nggak pernah nulis ya, bener-bener sama sekali nggak pernah nulis cerita kayak gitu. Biasanya cuman baca cerpen atau biasanya baca novel, webtoon gitu-gitu. Nah, karena kebetulan ditawarin, jadi aku penasaran, terus aku mau nyoba deh sekalian buat pengalaman. Berarti ini pertama kali ya Kak? Bener-bener. Kak Devira, aku mau nanya nih, apa sih yang paling disukai kakak dari proses menulis ini? Kalau yang paling aku sukain ya itu proses bengong. Nah, kalau bengong itu aku biasanya sekalian mikir ide-idenya, karena biasanya kalau penulis pasti gitu kan, pasti ada proses bengongnya buat mikirin gimana nanti alur ceritanya. Nah, itu tuh proses yang paling aku suka, karena biasanya kalau bengong itu aku di rumah sendirian atau biasa di kamar sendirian gitu. Terus aku mikirin gimana ini ceritanya kayak gimana gitu. Kalau Kianca gimana tuh? Kalau aku sendiri tuh yang paling aku sukain dari proses nulis tuh galaunya sih. Soalnya kan aku kan emang biasa ditinggal sendiri di rumah kan. Jadi pas nulis tuh kayak ya bengong juga, tapi kebawa banget galaunya. Udah gitu kan juga cerpen aku kan emang kayak kisah sedih banget gitu. Dia kan kayak dibully gitu-gitu kan. Terus keluarganya juga hancur. Jadi kayak galaunya tuh berasa banget gitu. Udah gitu kan aku kalau pas nulis kemarin tuh sambil dengerin lagu Kas gitu, Secret After Sex. Keren. Jadi Bagus. kebawa banget lah, kayak bener-bener vibes-nya tuh selaras gitu. Bawa perasaan gitu ya langsung. Iya, kalau kerasa. Cas tuh lagunya ini ya, Yang melo. Feelnya dapet Iya, banget. melankoli banget dia Iya kan. kan, Instrumennya juga slow gitu. Iya, terus kayak kita kebawa gitu gak sih? Iya. Kebawa arus. Kalau Kak Cia gimana Kak? Kalau aku sendiri tuh bagian paling suka bagian ngarang ya. Karena pas kita ngarang tuh pasti kita tuh imajinasi kita tuh luas banget gak sih? Benar-benar. Apalagi kan temanya kan percintaan nih. Udah tuh di pikiran tuh udah nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Udah pokoknya udah bebas banget lah mikir. Iya. Soalnya kayak percintaan tuh bisa ngambil dari Iya. experience sendiri. Iya, Jadi benar-benar. lancar banget. Lucu ya. Jadi kakak bisa gak sih ceritain perjalanan nulis ini kayak dari awal dapet ide sampai diserahkan ke yang bertanggung jawab itu? Kak Cia boleh mungkin? Kayak dari awal yang aku bilang kan, awalnya kan dari ini, dari guru kan tuh udah sisa terakhir banget tuh. Nah kalau untuk inspirasinya sendiri aku dapat dari TikTok. Soalnya TikTok aku tuh isinya tuh hampir semua tuh AU semua gitu kan. Terus udah banyak itu tuh judul-judul yang menarik gitu. Jadi pas ada kegiatan cerpen ini, aku udah nggak kayak ambil pusing gitu loh. Udah ada lah di otak aku itu isinya gimana gitu. Seru sih AU di kayak TikTok. AU. Soalnya ada lagunya. Ada lagunya beda AU kalau K-pop di Twitter. gitu ya? Betul. Kalau Kak Devira gimana Kak? Kalau aku perjalanan dari awal mau nulis ya itu karena ditawarin kan awalnya. Jadi aku lagi belajar, terus tiba-tiba Miss Fanny masuk, dia nawarin program ini. Terus karena aku baru dengar dan penasaran juga, jadi karena emang di kelasnya juga nggak ada yang mau ngajuin, aku mau nyoba tuh ngajuin, karena selain penasaran aku mau nyari pengalaman. Iya, Karena lumayan ini sih. program baru kan, jadi boleh lah aku nyoba nih gitu, seru nih gitu. Terus kalau ide atau referensi itu aku dapat dari, kalian tahu Terelie? Tahu. Iya, itu penulis, aku terinspirasi dari penulis Terelie dari buku Hujan. Pasti beberapa dari kalian tahu lah, itu Hujan tuh hype banget kan bukunya. Katanya sedih ya Kak? Iya, itu sedih banget lagi. Itu pokoknya genrenya tentang persahabatan, cinta, terus tentang keluarga, pokoknya semua genre tuh campur aduk di situ, dan itu keren banget alur ceritanya, dan itu jadi salah satu referensi aku buat nulis cerpen ini. Itu kayak kehidupan sehari-hari gitu ya Kak ceritanya? Iya, dia kayak slice of life tapi lebih ke survive gitu. Jadi dia Jadi ada tetap- bencana iya, gitu. ada menariknya gitu ya. Kalau Kianca gimana Kak? Kalau aku sendiri tuh kan dari awal nulis tuh sebenarnya inspirasinya tuh nggak datang dari buku-buku tadi, tapi tuh kayak langsung ada aja. Soalnya kan aku kadang-kadang
kalau misalkan lagi sendiri di rumah suka ngelamun sampai jam 3 pagi kan. bukan Gitu. begadang. Iya, emang suka begadang. Sambil dengerin kelas enak banget. Aduh. Mantap itu. Gitu. Nah, itu kayak datang sendiri terus bikin ceritanya. Sebenarnya cerita itu udah tamat dan aku tuh udah buat sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Cuma kan masih kayak abstrak gitu kan. Nah, 3 buku tadi tuh bener-bener ngebantu banget buat jadiin skrip gitu. Jadi emang kayak bener-bener ngebantu banget lah baca-baca buku kayak gitu. Iya betul. Iya betul banget. Kayak Gitu. langsung dapat gitu idenya Iya, walaupun iya. 11-12 lah. Nah, kalau aku tuh waktu itu kan Sir Iqbal kan datang tuh kan, abis selesai one week one book, dia datang terus nawarin, kalian ada yang mau nggak nih ikut ada lomba cerpen diadain dari perpustakaan gitu. Nah, karena aku mikir dulu waktu kelas 10 tuh aku kan ada tes minat bakat ya. Ini sedikit fun fact aja. Nah, aku tuh dapat minatnya itu sebenarnya minatnya tuh nggak di bahasa, tapi bakat aku tuh ada di sastra semua. Keren. Kayak sastra Inggris, sastra Rusia, Keren sastra banget. Jerman gitu. Oh iya juga. Iya. Keren. Makanya aku bingung gitu. Makanya mungkin bisa jadi nih kayak pengalaman baru gitu. bener-bener. Coba-coba siapa tahu jadi ladang cuan. Betul. Keren, Cuan keren, banget keren. ya. Jadi Kak Lucky, aku mau nanya nih, berapa lama sih waktu yang kakak luangkan buat nulis cerita ini? Kalau aku sendiri tuh nggak lama. Sebenarnya tuh yang lebih lama tuh ngumpulin moodnya gitu. Karena kan Bener. emang Iya sih. buat nulis cerita galau tuh apalagi romance kan biasa galau-galau sedikit ya, Iya, ada iya. bumbu-bumbu galaunya. Jadi emang butuh waktu lumayan lama buat ngumpulin moodnya. Cuma kalau buat nulisnya sendiri mungkin 2 hari. Oh, karena mood itu ya kayak nentuin Iya. pikiran Iya. juga. Iya. Gitu. Jadi kalau ditambah musiknya juga nggak sih? Iya. gitu. Jadi kalau udah dapet moodnya tuh kadang-kadang bisa selesai banyak gitu. Nyari momennya. Emang momen banget sih. Iya. Kalau Kak Cia gimana, Kak? Kalau aku sendiri 3 hari ya, soalnya kan awalnya kan udah dikasih waktu 2 minggu ya. Nah selama 2 minggu itu aku nggak nyelesain dengan baik karena kan selain tugas juga kan kerja kelompok, waktu itu kan juga P5 kan, Oh, jadi iya. benar-benar nyatu banget itu di situ semua. Apalagi P5 betul kerkom banget. semua ya, pasti Betul. sibuk sih. Jadinya aku mikirnya ya udahlah mungkin pas deadline-nya aja gitu. Jadi pas tenggatnya udah mau dikumpulin baru deh aku kerjain. Kalau Kak Cia? Kalau aku cuman jujur karena kebanyakan ngumpulin mood ya, terus kayak emang awalnya iseng doang kan, terus makanya pas nulis itu jadi kayak nunda-nunda gitu. Nah aku cuman butuh waktu sekitar 3 jam sebelum pengumpulan deadline. Nah itu emang sebenarnya waktu yang singkat banget ya sih, soalnya pasti harus ada baca dulu, terus ngebederin kata-katanya. Betul. Tapi di situ nggak tahu kenapa aku langsung Muncul ke semua pressure gitu gitu. ya? Iya, langsung pressure karena udah mepet deadline kan. Kayak ngerjain tugas lah, pokoknya kalau udah mepet deadline itu bisa nih, langsung paham. Sama kayak nulis. Aku nulis kepepet terus jadi kayak langsung kayak terjun semua gitu loh. Otak aku kayak langsung ini Langsung gini terus fokusnya ngerti. bisanya itu doang ya. Iya, jadi kayak gitu deh pokoknya. Berarti emang suka nantang adrenalin gitu Iya lagi. Challenging. Tapi Betul. challenge. keren, SKS tapi menang. Alhamdulillah. Keren. Walaupun iseng doang awalnya. Jadi selama nulis ini ada nggak sih kesulitan dari kakak-kakak, dan cara kakak-kakak menghadapi fase itu gimana? Kalau Kak Cia? Kalau aku sendiri pasti ada ya. Nah kalau dari aku itu kesulitannya itu tiba-tiba otak tuh suka buntu gitu loh. Misalnya nggak ada kelanjutannya gitu. Nah kalau untuk ngatasinnya itu aku bakal istirahatin otak aku sebentar baru deh aku ngerjain lagi. Kalau Kak Devira gimana, Kak? Kalau aku yang pertama itu ngumpulin mood. Terus yang kedua mikirin alur ceritanya. Nah, ngumpulin mood itu kayak tadi kan kalian juga pada ngumpulin mood susah kan? Iya kan? Emang terus makanya dari situ solusinya itu paksain guys. Paksain diri kalian. Kalau nggak dipaksa kapan mulainya? Iya. Tapi jujur nggak bagus sih kalau misalnya SKS gitu. Kalau misalkan mau Jangan bikin, keseringan. tolong jangan dicontoh. Kalau misalnya mau bikin cerpen yang bener-bener bagus atau misalnya kalian mau bikin cerita atau novel itu persiapin 1-2 minggu lah. Kalau novel mah butuh waktu yang lama Masih ya. banyak ya. Kalau cerpen bisa 1 minggu atau 2 minggu itu dipersiapin kayak kalian
baca-baca lagi teksnya gitu. Terus kalau yang poin kedua itu yang mikirin alur ceritanya, itu solusinya aku nyari banyak referensi dari baca novel, baca webtoon, komik. Nah mungkin karena aku tipe yang kurang suka baca novel, tapi emang kebetulan lagi waktu itu fun fact, ini tuh aku baca Hujan juga karena terpaksa. Kenapa? Karena aku waktu itu dapat tugas disuruh bikin resensi buku. Nah itu aku juga kayak gitu. Iya kan? Yang novel juga kan. Terus aduh males banget disuruh baca novel gitu. Udah gitu kan bukan tipe yang suka baca novel, lu juga kan? Iya, ini ada gambarnya gak sih? Jadi kayak ngantuk terus, makanya pas bikin resensi tuh aduh ini gue baca apa ChatGPT ya gitu. Tapi karena disuruh presentasi juga, jadi kayak emang gue harus pahamin isi bukunya, jadi aku terpaksa baca sampai habis, ternyata bagus gitu. Makanya baca-baca lagi buat cari referensi biar nggak bingung alurnya kayak gimana. Ya, harus gitu. memaksa diri kayak mau nggak mau ya. Iya, terus harus disusun juga ceritanya kayak gimana, awalnya mau apa dulu, terus nanti pokoknya pakai struktur ini deh, struktur gimana sih kalau bikin cerpen gitu. Nah tapi kalau aku tuh justru susahnya itu pas di bagian nama karakter gitu, karena kan aku kan maksudnya nggak seimajinatif itu buat bikin nama karakter abal-abal gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau misalkan baca cerita gitu ada aja kayak nama karakternya bagus-bagus, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Nah cuma kebetulan pas lagi nulis itu kan nentuin nama karakter perempuannya. Nah aku di situ lagi dengerin judul lagunya itu Caroline gitu, kayak judulnya tuh lagu itu bagus banget. Musik taste-nya bagus banget ya. Jangan tapi terlalu galau lagunya itu. Nah karena lagunya tuh bagus banget, jadi aku ngambil Caroline itu sebagai nama perempuannya. Nah kalau buat nama belakangnya sendiri itu aku ngambil dari nama seseorang gitu, buat diselipin biar ngode sedikit lah. Siapa tuh? Gitu. Aduh, siapa? Nah kalau misalkan nama karakter utamanya, nama karakter laki-lakinya itu aku ngambil dari nama aku sendiri. Karena kan emang biasanya kan nama aku kan Lucky ya, jadi kadang-kadang tuh suka kepleset laki gitulah, kayak keberuntungan. Cuma karena bagus banget di sini karakter utamanya tuh agak-agak buruk nasibnya. Jadi kalau misalkan dikasih nama laki itu kayak ironi aja gitu. Bagus. Ada ikoniknya dari nama itu kan. Iya, jadi kayak gitu. Dramanya tuh lebih kerasa gitu. Bener-bener. Jadi boleh nggak sih kakak cerita dikit, kayak spoiler dikit aja tentang bukunya dan pesan yang kakak ingin sampaikan kepada pembaca bukunya? Boleh. Kalau dari cerita aku itu yang pastinya dia sesuai judul Ombak itu ada tragedi tsunami. Jadi di cerita itu tuh pokoknya ada 2 pasangan itu mereka ngadepin tsunami itu. Nah setelah mereka ngadepin tsunami-nya itu kayaknya tuh di akhir deh, ya itu tsunami itu di akhir. Jadi selama di pertengahan jalan cerita itu mereka kayak aku nunjukin gitu kalau hubungan mereka kayak gimana gitu, terus kayak chemistry-nya gitu iya, ya. romantisnya mereka tuh kayak gimana. Karena di genre pensil ini itu mereka pakai ini romantis sama prestasi ya. Ya, terus makanya di pertengahan cerita tuh ada romantisnya, ada juga gimana mereka tuh berjuang gitu selama sebelum pasca kejadian